Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah terjawab. Ya, Salam, kembali lagi bersama saya dalam channel Jailani Sapanus. Hari ini kita akan membahas tentang berita yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang Ustadz Abdul Somad yang dideportasi dari negara Singapura. Ya, saat ini kita akan melihat tanggapan dari Denny Siregar. Ya, saya mencoba untuk melihat dalam berita tv1news.com. Di sini beritanya seperti ini. Denny Siregar mengolok-olok Ustadz Abdul Somad yang dideportasi dari Singapura. Minta UAS untuk perbaiki diri. Dideportasinya Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS dari Singapura menjadi sebuah kabar yang ramai di Indonesia. Sejumlah orang menyebut bahwa tindakan Singapura mendeportasi UAS adalah salah satu tindakan yang berlebihan dan tak mendasar. UAS pun sudah memberikan pernyataan bahwa ia ditahan petugas imigrasi Singapura dan tidak diperbolehkan masuk ke negara tersebut. Betul, saya ditahan petugas imigrasi dan tidak diperbolehkan masuk ke Singapura. Saya minta penjelasan ke petugas itu, tapi mereka seperti robot dan tidak mau mendengar penjelasan saya, kata UAS kepada TV One. Nah, buntutnya UAS bersama 7 anggota keluarga dan kerabatnya dideportasi dari Singapura. Meski UAS menyebut bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan dokumen atau apapun perlengkapan yang dibutuhkan untuk memasuki Singapura. Nah, kabar terkait dideportasinya UAS itu turut dikomentari oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Sosok pria kontroversial itu justru mengkritik UAS yang dianggapnya malah berkoar-koar setelah dideportasi dari Singapura. Denny Siregar dalam cuitannya di Twitter meminta UAS agar tidak menyalahkan Singapura. Menurut Denny, Singapura tentu saja mempunyai otoritas untuk memperbolehkan dan melarang siapa saja yang masuk ke negaranya. Nah, berikut beritanya di mana Denny Siregar mengomentari tentang UAS yang berkoar-koar di media sosial dan juga di berbagai acara TV bahwa dia dideportasi oleh negara Singapura dan dia menuntut penjelasan dari negara Singapura. Tetapi dalam video yang ada, yang akan kita saksikan ini adalah salah satu video yang telah Denny Siregar buat untuk UAS yang pada saat itu dengan gagahnya, dengan beraninya mengolok-olok orang Kristen atau orang yang tidak beragama Islam, sehingga Denny Siregar memberikan teguran juga kepada UAS. Nah, langsung saja mari bersama-sama kita simak video berikut dari Denny Siregar untuk UAS atau Ustadz Abdul Somad. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata
Memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit, kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit, kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang bangkrut? Ceritanya, ahli ibadah ini meninggal. Dia sudah ada di depan pintu surga ketika malaikat menyetopnya. Hei, tunggu dulu. Kulihat di belakangmu banyak orang yang mengejarmu. Tolong, sapa mereka dulu. Si ahli ibadah ini kemudian menyapa orang-orang yang mengejar dia. Dan lalu bertanya, ada apa? Di depan malaikat, orang-orang itu bercerita bagaimana si ahli ibadah ini menyakiti hati mereka. Ahli ibadah itu lalu meminta maaf satu-satu kepada orang itu. Begitu banyaknya mereka disakiti sehingga amal dan pahala si ahli ibadah habis tak bersisa. Dan tinggal satu orang lagi. Si ahli ibadah kemudian bertanya, maafku sudah habis, apa yang ingin kamu minta dariku? Dan orang itu berkata, kalau begitu tolong ambil semua dosaku sebagai pengganti maafmu. Dahsyat memang. Menjadi seorang ahli ibadah, apalagi seorang guru agama itu sesungguhnya mengerikan. Karena tuntutannya jauh lebih besar. Ia harus jadi panutan dari ratusan ribu pengikutnya. Dan melihat Somad, saya seperti berada pada cerita ahli ibadah yang bangkrut itu. Padahal apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maaf ditagih di akhirat nanti. Sulit memang karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Satu pelajaran lagi kita dapat supaya kita semakin bijak. Jika agama itu petunjuk, berarti agama itu bukan hanya ada di kitab, tetapi justru ada pada perilaku orang sekitar yang mengajari